Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, siapa ketua kelasnya? Rifda. Oke, Rifda, siapkan dulu ya. Pimpin doa belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisjidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku peringatan yang baik. Amin. Oke. Sekarang coba nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya. Nah, kemudian setelah itu di sini anak-anak masih ada yang mengingat pelajaran minggu kemarin, minggu yang lalu, masih ada yang ingat? Ingat, Bu. Nah, sekarang coba sebutkan sebutkan bunyi sila pertama sampai sila kelima. Bunyi sila pertama adalah bintang. Bunyi bukan lambang. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga? Persatuan Indonesia. Yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima apa? Kerakyatan yang keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik ya. Jadi itu adalah bunyi sila Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Nah, kemudian sebelum kita memulai pelajaran, di sini sudah ada saya sediakan alat peraga ya, berupa meteran dan mistar ya. Hari ini kita belajar PPKN, matematika dan juga bahasa Indonesia. Nah, matematika ini ada alat peraga, mistar dan meteran. Sebentar kita pakai untuk mengukur benda. Kemudian yang pertama dulu kita belajar PPKN. Apakah di sini ada yang tahu contoh perilaku sila pertama sampai sila ketiga? Misalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apa contoh perilakunya? Misalkan apa contohnya? Itu berdoa. Apalagi? Bersyukur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, contoh perilaku sila kedua. Apa bunyinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa contoh perilakunya kemanusiaan yang adil dan beradab? Misalkan membantu teman yang sakit.
gunakan untuk mengukur benda. Misalkan benda apa yang bisa diukur dengan menggunakan mistar? Pensil. Apa juga? Ya, buku. Misalkan kita ukur buku ini ya. Kita ukur bukunya dimulai dari angka 0. Nah, jadi di sini panjang bukunya adalah 28 ya. 29 ya, 29 cm. Ya, kalau mengukur panjang jadi panjang buku itu adalah 29 cm. Satuannya kelahirannya adalah cm atau disingkat cm. Ini cm dibaca cm. Nah, kemudian ini kan panjang buku ya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan meteran. Kalau meteran ini digunakan untuk mengukur panjang benda. Panjang benda apakah yang bisa diukur dengan meteran? Lemari. Coba kita ukur ya. Lemari, panjang lemari. Coba bantu dulu saya ya. Ya, tarik ke bawah. Ada berapa? Berapa meter? 180 meter ya. 180 cm. Artinya 1 meter ada 180 cm. Panjang lemari 180 cm atau setara dengan 1 meter. Setara dengan 1 meter. Berapa senti? 1 meter tambah 80 cm. Karena 100 meter 100 cm sama dengan 1 meter, atau kebalikannya 1 meter sama dengan 100 cm. Oke? Mengerti sampai ke sini? Iya, Bu. Ya. Jadi mistar digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang lebih bisa 30 cm ya. Mistar bisa digunakan untuk mengukur panjang benda, misalkan buku, apalagi pensil, apalagi dan lain sebagainya ya. Kemudian meteran digunakan untuk mengukur panjang benda yang agak panjang ya, misalkan lemari, apalagi kulkas ya, begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke jalur. Ini meter, ini singkatan dari meter. Jadi sudah tahu panjangannya
segala rindu, mampirlah ke tanganku, sabarlah halau bungaku ke segala penjuru. Nah, itu adalah contoh puisi. Nah, sekarang anak-anak tugasnya di rumah yaitu membuat puisi lalu ceritakan nanti di depan kelas, di depan teman-teman. Bagaimana membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang benar, ya? Oke. Nah, sampai di sini ada yang anak-anak yang mau bertanya? Tidak, Bu. Kalau sudah tidak ada berarti sudah paham semua ya? Iya, Bu. Oke. Jadi apa yang bisa ditangkap hari ini anak-anak? Yaitu tentang perilaku, contoh perilaku sila pertama sampai sila ketiga Pancasila ya. Kemudian apa lagi? Yaitu alat untuk mengukur panjang benda, yaitu mistar dan meteran. Kemudian puisi apa yang disuruhkan sama ibu? Membuat puisi. Oke. Nah, jadi hari ini sudah berakhir pembelajaran kita. Semoga apa yang ibu paparkan tadi, apa yang ibu sampaikan tadi, apa yang ibu ajarkan tadi bisa bermanfaat, bisa ditangkap oleh siswa-siswaku. Kemudian hari ini kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai di sini saya pamit dulu. Sampai ketemu besok ya. Besok pagi sampai siang. Oke, sekian dari saya, dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.